Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of my friends in good condition today. And don't forget to stay healthy, keep spirit, and don't be bored to stay at home. Here we are from the group 4 will present about technique of translation. I am Faiza as moderator and the first speaker. The second speaker is Nurul Huzaimah and the last speaker is Laila Safitri. Maybe all of you or some of you feel difficult and don't know how to translate a few sentences or paragraph, but here I have solution and I will explain some technique of translation. Molina and Albert said that technique of translation are procedure to analyze how translation equivalent works or actual step taken by the translator in each textual microunit. Jadi, teknik penerjemahan merupakan cara penerjemah menerjemahkan suatu teks atau bacaan atau menyalin pesan dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Tidak hanya itu, Molina dan Albert said that technique of translation have 5 characteristics. Yang pertama, teknik penerjemahan dapat mempengaruhi hasil terjemahan. Yang kedua, teknik penerjemahan sesuai dengan tatanan mikro. Yang ketiga, tidak berkaitan namun memiliki konteks tertentu. Yang keempat, diklasifikasikan berdasarkan perbandingan bahasa sumber. Dan yang terakhir, memiliki fungsional atau bersifat fungsional. Jadi sebenarnya dalam teknik penerjemahan itu bisa jadi antara teks sumbernya atau teks aslinya itu tidak sama dengan hasil penerjemahannya, namun tetap memiliki esensi atau memiliki konteks yang sama. Okay, the first technique of translation is adaptation atau adaptasi. This technique replaces the specific term of BSU with other terms that are accepted and known in BSA. This technique is used to approve uncertain elements or cultures that have counterpart in BSA. Jadi, teknik adaptasi ini adalah mengganti istilah khas dari BSU atau bahasa sumber dengan istilah yang dapat dengan mudah dipahami dalam bahasa sasaran. Jadi tujuan utama dari teknik adaptasi ini adalah mempermudah pembaca dalam menerima pesan atau maksud yang tertera dalam suatu teks bacaan. Terdapat beberapa kategori budaya yang dapat mempermudah penerjemah dalam mencari padanan dari sumber dari bahasa sumbernya, seperti budaya material, sosial, tradisi, istilah, atau kebiasaan. Kita langsung ke contoh. Contohnya adalah as white as snow. Namun ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita menerjemahkan seputih kapas. Karena apa? Karena di Indonesia itu tidak ada salju. Jadi hanya untuk mempermudah padanan katanya. Atau secara budaya sosial. Secara budaya sosial ada suatu film itu yang diteliti dan menggunakan subtitle dalam bahasa Jawa. Seperti ini contohnya. Were you close to him? I used to spend summer with him and my grandmother. Sedangkan dalam BSA-nya, dalam bahasa sasarannya, awakmu mesti akrab karo eyangmu. Iyo aku sempreyan karo eyang kakung lan eyang putri. Jadi bahasa summer ini kan bahasa adalah musim di luar negeri yang cenderung terjadi pada bulan Juni sampai Agustus, dan ini biasanya bertepatan dengan musim liburan. Sedangkan liburan dalam bahasa Jawa adalah preyan. Jadi lebih fokus kepada esensi atau konteks yang ada dalam teks tersebut. Istilahnya disamakan antara summer dan preyan. Itu secara budaya secara sosial. Sedangkan secara ekonomi, they give me $1. How about it? $1. Sedangkan dalam bahasa Jawanya, hey mister, aku njaluk duitmu sak repes wae lo. Di sini kan $1 ini adalah rupiah dalam Amerika Serikat. Sedangkan dalam bahasa Jawa, kenapa dikatakan sak repes? Karena sak repes ini sama dengan $1, artinya bagiannya itu kecil atau jumlahnya kecil, namun tidak melihat kepada kurs namun tidak mengacu pada kurs penukaran.
Hal tersebut hanya dilakukan sebagai frasa untuk menunjukkan jumlah yang sedikit. Kan sak dan $1 itu sama-sama sedikit, jadi seperti itu. Okay, the second technique is technique amplification or addition atau penambahan. This technique add detailed information not available in the search language text. Additional information in this technique is daily used to help confirmations or help readers. This addition may not change existing message in the search language text. Jadi teknik amplifikasi ini merupakan teknik menambahkan informasi detail untuk membantu pembaca untuk memahami teks bacaannya, namun tidak mengubah pesan atau esensi dari teks bahasa sumbernya. Seperti contoh, there are many Indonesian at the ship. Banyak warga Indonesia di kapal itu. Indonesian itu diterjemahkan warga Indonesia hanya sebagai tambahan atau more detail untuk menunjukkan atau meyakinkan pembaca bahwasannya yang berada di kapal itu adalah orang-orang Indonesia. Yang ketiga adalah teknik CalQ, translation of words or phrase in the search language into the language target. Jadi teknik ini adalah penerjemahan secara literal atau secara harfiah. Artinya tidak ada perbedaan atau merupakan makna asli dari bahasa sumber ke bahasa sasarannya. Seperti he is the new assistant manager. Dia adalah asisten manajer baru. Teknik yang keempat adalah teknik compensation. Replace the position of information element or the stylistic effect in BSU in other part of BSA because they can be released in the same section in BSA. Contohnya, a burning desire to share the secret with the world consumed by me. Hasrat yang menyala-nyala untuk membagikan rahasia kepada dunia membakar diri saya. Atau a pair of scissors itu diartikan sebuah gunting. Kan artinya kalau a pair of scissors itu adalah sepasang gunting. Karena itu tidak mungkin dan tidak terrealisasi dalam BSU-nya, maka di BSA-nya itu menjadi sebuah gunting. And teknik selanjutnya adalah teknik description. Teknik description ini di mana kita mendeskripsikan sebuah istilah atau ungkapan become a description of function or each other. Jadi kita mendeskripsikan sesuatu ke sebuah bentuk atau fungsinya. Misalnya panettone itu kue tradisional Italia yang menjadi tradisi saat perayaan tahun baru. Atau kita dalam bahasa Madura misalnya Tacin sobi merupakan bubur khasnya orang Bangkalan yang memiliki ciri khas seperti ini, atau bisa kita melihat lain contohnya. Oke, saya pikir hanya itu penjelasan dari saya, and the next material will be present by the second speaker and the last speaker. To Nurul Huzaimah, time is yours. Okay, I will explain the next technique. The next technique is technique of discursive creation. This technique is a translation technique using equivalents that are out of context. Usually, this technique is applied to attract the attention of the reader. For example, good father menjadi sang good father. Jadi, teknik ini adalah teknik penerjemah yang digunakan padanan yang keluar dari konteks. Biasanya teknik ini diterapkan untuk menarik perhatian pembaca. Contohnya kata good father menjadi sang good father. And the next technique is the equivalent technique of equalizing. This technique is applied using the term or phrasing that has been prevalent, can be based on the dictionary or ready command found in the everyday. Actually, this technique is almost the same as the literal translation technique, has a language with the target language. For example, the word ambiguity, which translated as ambigu. Jadi, teknik ini
diterapkan menggunakan istilah atau ungkapan yang sudah lazim, bisa berdasarkan kamus atau yang sudah biasa ditemukan dalam penggunaan sehari-hari. Sebenarnya teknik ini hampir sama dengan teknik harfiah. Namun bedanya teknik ini menggunakan ritme bahasa. Contohnya kata ambiguity ditranslatekan menjadi ambigu. Jadi teknik ini menggunakan istilah lebih umum pada bahasa sasaran untuk menghasilkan bahasa sumber yang lebih spesifik. Contohnya penthouse mansion diterjemahkan menjadi tempat tinggal yang mewah. And the next technique, linguistic compression techniques. This technique is done by synthesizing linguistic elements in the target language. Usually, this kind of technique is readily applied to the technique translation model simultaneously or in the process of translating film subtitle. Jadi, teknik ini digunakan dengan cara menyintesis unsur-unsur linguistik pada bahasa sasaran. Biasanya teknik ini diterapkan pada translation model pengalih bahasaan atau proses translation film subtitle. Contohnya, yes, so what? Diterjemahkan menjadi ya, kenapa memangnya? And the next technique, linguistic amplification technique. This translation technique is applied by adding linguistic element to the target language. Usually, this technique is also applied to consecutive oral and dubbing translation model. For example, in the phrase Norway, which is translated into Spanish, become the Minguna de las Mineras, or Indonesian tidak mungkin. Jadi, teknik ini diterapkan dengan menambahkan unsur-unsur linguistik pada bahasa sasaran. Biasanya teknik ini juga diterapkan pada teknik konsekutif dan dubbing translation model. Contohnya pada phrase no way diterjemahkan pada bahasa Spanyol menjadi de ninguna de las mineras, atau dalam bahasa Indonesia tidak mungkin, impossible. And the next technique is literal translation technique. This translation technique is included in the standard translation because it translates word for word and doesn't relate to context. Jadi teknik ini termasuk pada teknik penerjemahan yang standar karena teknik ini biasanya digunakan oleh para pemula untuk menerjemahkan kata per kata. Contohnya, killing two birds with one stone diterjemahkan menjadi membunuh dua burung dengan satu batu. Okay, thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Laila Safitri. I am the third or the last speaker. Okay, here I will continue the material that has been explained by Nurul Huzaimah, or the second speaker, and I will explain about future translation techniques. Okay, the first, particulation. These translation techniques allow translator to use more precise, concrete, and specific term. This technique is the opposite of generalization technique. Oke, teknik penerjemah ini menggunakan istilah yang lebih konkret, spesifik, dan presisi. Dan teknik ini adalah kebalikan dari teknik generalisasi. For example, air transportation untuk bahasa sumbernya, dan untuk bahasa sasarannya adalah pesawat. Okay, the second is reduction. The technique is applied by partial omission because the omission is considered not to cause distortion.
of meaning. This technique is opposite of the amplification technique. Oke, teknik ini merupakan teknik penerjemah dengan melakukan penghilangan secara versial. Karena penghilangan kata atau frase itu dianggap tidak menimbulkan distori makna. Dengan kata lain, membuat suatu informasi dengan eksplisit menjadi implisit. Dan teknik ini kebalikan dari teknik amplifikasi. Contoh, for example, untuk bahasa sumbernya SBY, the sixth President of Indonesia. Sedangkan dan untuk bahasa sasarannya adalah SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Okay, the third is substitution technique. This technique is done by change the linguistic and paralinguistic element, atau or intonation or isyarat. Teknik ini dilakukan dengan mengubah unsur-unsur linguistik dan paralinguistik yaitu intonasi atau isyarat. For example, bahasa isyarat dalam bahasa Arab yaitu dengan menaruh tangan di dada dan diartikan menjadi tanda terima kasih. Okay, the last technique, namely variation technique. Techniques is by replacing linguistic or paralinguistic element that have an impact on linguistic variation. Teknik ini melakukan dengan mengganti elemen linguistik dan paralinguistik, yaitu intonasi atau isyarat yang berdampak pada versi linguistik. For example, peragakan gerakan penengadahkan tangan kita ke atas dan mengucapkan I pray to God, sehingga itu semakin jelas maksud dari isyarat yang dilakukan. Okay, I think enough. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching. Semoga bermanfaat.